Hai, selamat siang menjelang sore sahabat. Kembali lagi Maria berjumpa dengan sahabat dalam kegiatan Primaya Talk hari ini. Kita melanjutkan kegiatan Primaya Talk yang tadi terkait tentang tema batu empedu dengan narasumber kita Dr. Raya Henry Batubara. Nah, Dok, tadi udah banyak dijelasin ya Dok di materi tadi ya Dok. Nah, sekarang bahwa sesi pertanyaan nih Dok. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya. Iya, nah Dok, tadi keluhannya untuk batu empedu itu kan hampir sama kayak orang sakit mah ya Dok ya. Begitu ya Dok ya tadi Iya ya. benar, ya. Nah, gimana caranya Dok kalau kita bisa meyakinkan bahwa sakit mah ini sebetulnya bukan mah tapi batu empedu? Gimana nih Dok cara membedakannya antara sakit mah sama sakit batu empedu? Ya, sulit memang membedakan ya. Jadi tentu yang orang awam juga mungkin kalau menderita nyeri di ulu hati ya di bagian tengah itu perut atau juga di nyeri di perut bagian kanan atas, tentu tidak lazim langsung saya sakit batu empedu nih. Biasanya pasti yang sudah terkenal saya sakit mah gitu ya. Apalagi memang riwayatnya juga mungkin sering telat makan, tidak teratur ya. Jadi kalau misalnya nanti membedakan biasanya juga karena dia sudah malas berobat atau bosan berobat terus, obat mah terus gitu. Kalau dokternya sama, mungkin dokternya akan memikirkan jangan-jangan ini batu empedu, maka disarankan untuk di USG ya. Kalau praktik pribadi kan pasti akan dirujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas USG-nya. Nah, dari situ baru ketahuan nanti ternyata ada batu empedu. Atau juga mungkin pasien setelah pas dia sudah mengalami nyeri kolik, jadi lagi meradang kontraksi batu empedu di dalam, tentu akan nyeri kolik. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nyeri yang bisa sekitar 15 sampai 30 menit, nyeri yang sangat hilang timbul dan menjalar ke punggung. Nah, biasanya situ kita atau pasien itu sudah nyeri yang tidak tertahankan dengan atau pemati rasa anti nyerinya sudah diminum tidak mempan, biasanya sudah masuk ke rumah sakit atau ke IGD. Nah, di situ biasanya jure menjelaskan udah sering begini menderita seperti sakit mah, udah minum obat mah berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, dokter biasanya juga dari rumah sakit kita rawat aja nanti kita akan USG begitu. Ya dari USG-nya biasanya gitu. Taunya. Oh iya ya, berarti ini pengalaman sekali ya. Kayak Maria dulu juga gitu dok. Setiap kali dikira salah makan, di tas itu jadi disiapin obat mah. Oh, jadi sampai kadang-kadang kita nyediain obat mah ya. Oh, berarti memang pada saat di USG ya ilah ketahuan dok 14 mm. Oh. Waduh. Seru deh. Nah, ya itu dok zaman dulu belum ada yang namanya laparaskopi ya, tapi sekarang ada yang namanya metode laparaskopi ya dokter ya, betul ya? Ya, Nah, ya. metode laparaskopi ini boleh nggak dok dijelasin? Bagaimana dok metodenya? Ya laparaskopik minimal invasif ya operasi. Jadi minimal invasinya jadi tidak sayatan misalnya kalau operasinya 5 sampai 10 cm atau mungkin 20 cm. Jadi letak kandung empedu itu berbeda-beda ya walaupun di bagian kanan hati tapi kadang agak ke dalam lagi. Jadi kalau kita sayat 5 cm yang biasa gitu tidak mencapai sasaran atau masih jauh ke dalam, tentu harus kita perpanjang sayatan. Jadi itu kalau operasi yang biasa. Tapi kalau laparaskopik dengan sayatan 1 cm di bagian pusar masuk kamera setelah dimasukkan gas juga ya, gas CO2. Jadi perut kita itu kembung berisi gas, jadi bisa akses visibilitas kita bisa melihat ke arah hati ke atas dan kandung empedunya. Sayat lagi 1 cm di bagian bawah ulu hati sekitar 5 cm di bawahnya dan 5 mm atau setengah cm di bagian kanan. Jadi
kita bisa main alatnya ke dalam. Jadi kita ada monitor di depan, seperti yang gambar saya tadi, saya sedang operasi laparoskopi, ada monitor di depan, jadi kita melihat ke monitor apa yang kita target organ yang kita capai, ya, yang yaitu kandung empedu. Itu operasinya, Mar. Jadi dengan sayatan kecil, lama rawat juga pasti lebih cepat, lebih singkat dibandingkan operasi konvensional yang biasa. Begitu. Oke, baik. Nah, berarti laparoskopi ini memang banyak keuntungannya ya, Dok. Ini minimal invasif ya. Tindakannya, sayatannya kecil-kecil, berpotensi kesembuhannya lebih cepat dan pasien akan menjadi lebih produktif lagi karena cepat pulih. Begitu ya, Dok ya. Nah, Iya, Dok, benar. kalau memang batu empedu itu kira-kira emang harus operasi atau bisa minum obat aja, Dok? Nah, tentu kalau dari literaturnya, kalau misalnya sudah menimbulkan gejala, tentu terapi operasi ya, tata laksananya operasi. Namun kalau misalnya tidak ada gejala atau batunya mungkin sangat kecil, katanya kurang dari 3 mm terdeteksi USG-nya, ya biasanya mungkin orang-orang masih memilih pengobatan biasa ya. Karena batu empedu orang Indonesia berbeda dengan batu empedu di barat sana ya, yang lebih cenderung mengandung kolesterol yang lebih mudah hancur misalnya dengan obat-obatan. Kalau batu empedu orang Indonesia pigmen atau yang campuran sangat susah ya dihancurkan oleh obat yang dipercaya, yang biasanya sering dikasih oleh kolega ahli penyakit dalam ya, gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala, tetap kita sarankan operasi, karena yang kita takutkan komplikasi itu. Kalau misalnya batu yang dikandung empedunya migrasi ke saluran empedu yang lebih jauh, nah, itu bisa menyumbat saluran yang lebih jauh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan slide-nya. Kalau sudah menyumbat, tentu bisa pasien menjadi kuning, ikterik, dan yang terparahnya kolangitis. Jadi operasinya sudah sangat berisiko ya. Apalagi kalau misalnya pasiennya sudah lansia, punya komorbid lagi, tentu lebih kita was-was untuk operasinya, dan harus kita sampaikan dengan benar inform concern-nya bahwa apa yang akan kita lakukan dan kemungkinan yang terjadi. Karena kalau misalnya komplikasi yang lebih yang fatal, kandung empedu juga bisa pecah ya. Usus buntu yang bisa pecah, kandung empedu juga bisa pecah, yang itu bisa menimbulkan kematian. Begitu. Baik. Wah, seru juga nih ya. Jadi kalau memang misalnya kita dengan deteksi bahwa kita memang sudah ditetapkan menjadi batu empedu, punya batu empedu, memang harus langsung ditata laksana gitu ya, Dok ya. Dan kalau memang disarankan operasi, memang harus segera operasi. Dan operasinya memang mungkin salah satu metode yang paling kita rekomendasikan adalah metode yang laparoskopi gitu ya. Iya, memang golden terapinya dianjurkan oleh dari kita Kolegium Bedah juga, dan bedah digestif laparoskopi. Cuma masalahnya tidak semua ahli bedah bisa melakukannya, dan tidak semua rumah sakit punya fasilitas laparoskopi, begitu. Nah, di Primaya Hospital Bekasi Timur kita mempunyai laparoskopi ya. Fasilitas laparoskopi dapat dilakukan di Primaya Hospital Bekasi Timur oleh Dr. Aya juga tentunya. Ya, nah, inilah salah satunya kita bertujuan untuk memberikan melaksanakan komitmen pelayanan kesehatan kita kepada seluruh masyarakat dengan fasilitas yang baik, dengan ahli-ahli yang baik, gitu ya, ahli-ahli yang kompeten. Nah, untuk batu empedu sendiri ini, Dok, obatnya seperti apa, Dok? Apakah obatnya itu sampai dengan sekian lama sampai diputuskan operasi, atau memang tidak ada obatnya gitu, Dok? Gimana, Dok? Sebenarnya untuk sebagai ya pasien tentu tidak serta-merta bisa menerima, mungkin ya, tidak semua bisa menerima, apalagi pada kunjungan pertama langsung divonis dan diarahkan untuk operasi, ya kemungkinan dia akan minta obat dulu ya.
tentu obatnya ya asam ureodeoksikolat namanya generiknya, yang patennya biasanya salah satunya Urdaval atau Urdahex gitu ya. Jadi kita juga melihat hasil USG atau pemeriksaan penunjang yang lebih canggihnya, kalau misalnya ada MRCP, kalau misalnya batunya sudah setengah sentimeter ya, dan apalagi jumlahnya banyak, ya sebenarnya tidak ada kans lagi untuk sembuh dengan obat-obatan ya. Kansnya itu udah operasi. Apalagi salah satunya juga, walaupun seperti saya sebutkan tadi, kalau punya gejala ya, jadi batu empedu yang memiliki gejala operasi. Namun pada kondisi tidak ada gejala atau asimptomatik, mutlak juga operasi pada kondisi pasien yang sakit gula. Nah, jadi kalau gula darahnya tinggi, ada riwayat sakit gula, konsumsi obat-obat gula, dari USG ada batu empedu, tapi pasien tidak merasakan ada gejala, bahkan gejala sakit mah sekalipun tidak, jadi bisa karena kebetulan sedang medical check up atau apa gitu ya, pasiennya menjalani USG, kebetulan ada batu empedunya, dan dari gula darahnya tinggi, nah ternyata memang dia sakit gula, sakit diabetes mellitus, tata laksananya adalah operasi, karena bukan tidak berarti pasien itu tidak merasakan nyeri ya, tapi karena sakit gula adalah neuropati atau matinya saraf nyerinya, jadi dia harus menjalani operasi itu. Jadi kita takutkan masalah yang lebih berat nantinya begitu. Jadi pada kondisi tidak ada gejala tapi dia sakit gula, operasi juga tata laksana batu empedunya. Ya, berarti memang kita harus sekarang mulai jeli nih dengan keluhan-keluhan di badan, karena memang kayak batu empedu ini aja, ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya memang sudah operasi, ada kemungkinan nggak dok batu empedu kambuh lagi? Ya, tentu kalau operasi yang diangkat kandung empedunya, salurannya kan tetap ada, yang memproduksi juga tetap ada, yaitu hati. Hati kita ada tuh organ terbesar di dalam tubuh manusia. Jadi cairan empedu tetap diproduksi, tapi kalau misalnya setelah operasi pasiennya membandel, makan tetap aja yang dietnya tidak dijagain ya, tidak dipantang makan ini itu dilanggar, malas olahraga dan lainnya, tetap bisa terbentuk batu. Jadi bukan di batu di kandung empedu lagi, batu di hati, ya saluran empedu yang di hati bisa ada batu di situ, atau batu di saluran empedu yang lebih jauh, koledocholithiasis namanya. Begitu Bu Maria. Jadi tetap ada batu. Namun tidak usah khawatir ya dengan Pak BPJS gini pengobatan. Kalau jatuh hati kan tidak diobati BPJS, tapi kalau batu hati diobatin BPJS, ada di tangan. Wah, narasumber kita nih emang unik ya. Jadi ada juga pernyataan begitu. Waduh, luar biasa ya. Dokter Raya ini ya, beliau praktek di Primaya Hospital Bekasi Timur. Nah, jadi jangan serem, jangan takut kalau ketemu sama dokter bedah. Gitu ya dok, biasanya aku nggak ketemu sama dokter bedah, nggak mau aku dokter bedah. Pasti dioperasi gitu ya. Jadi kalau sudah lihat begini, dokter Raya yang juga unik ya, humoris ya, nggak tegang. Jadi jangan khawatir untuk berkonsultasi dengan Dokter Raya. Beliau ada di Primaya Hospital Bekasi Timur. Nah, para sahabat, informasi tadi luar biasa sekali. Ini ditunggu untuk sahabat yang ingin bertanya-tanya, mumpung ada narasumbernya. No, relax banget, santai gitu ya gayanya ya. Nah, saat ini dokter ada pertanyaan. Nih, mitos atau fakta, bila selesai operasi empedu, kita nggak bisa kontrol berat badan alias langsung gendut katanya gitu. Benar nggak sih dok? Oh, dok. Jadi operasi batu empedu terus kita gendut gitu. Sebelumnya pasiennya gendut enggak? Kalau memang gendut, ya itu dulu ya. Pasien karena banyak juga kan yang obesitas
kita operasi karena menderita batu empedu. Jadi dia langsung menjudge nanti tambah gemuk, padahal sebelumnya gemuk. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya ya berat badannya proporsional, ya tidak usah kita sebut kurus ya. Apakah menjadi gemuk? Ya tidak juga, karena kan walaupun dianjurkan rendah lemak dan porsi makannya kan memang salah satu anjuran jangan sempat lapar ya. Jadi frekuensi makannya sering, tapi porsinya kan kecil. Dan juga kan tidak berlemak, tidak mengandung karbohidrat yang banyak. Jadi ya kita tidak mungkin lah tambah gemuk ya. Kecuali kalau pasiennya ngemilnya mungkin kebanyakan dan yang digemil juga ya yang berlemak atau malah yang berkarbohidrat tinggi, junk food, fast food begitu. Ya pasti gemuk ya, tambah gemuk. Tapi ada korelasinya dengan pasca operasi angkat kandungan empedu ya tidak ya. Gitu. Gitu. Baik. Nah, berarti itu mitos ya, Dok ya. Nyatanya untuk pada saat setelah dilakukan operasi empedu tidak ada nih katanya terus jadi gendut gitu ya. Kecuali kalau memang dari awalnya modalnya sudah besar ya, Dok ya. Iya, dari pada dasarnya gemuk dia tidak otomatis juga jadi kurus ya. Tapi bisa saja karena berkurang dietnya. Kalau dia patuh menjalani protokol terapi pasca angkat kandungan empedu ya pasti juga bisa berkurang kok berat badan signifikan. Tapi jangan drastis. Karena diet yang berlebihan yang mengakibatkan berat badan juga langsung turun mendadak bisa juga memicu batu empedu ya. Tutup pintunya. Ya. Ya, jadi kalau sudah melanjutkan yang tadi, maaf ada trouble lagi ya tadi. Kalau misalnya sudah dioperasi, tidak menutup kemungkinan terbentuk batu ya. Bisa karena yang diangkat kandung empedu yang memproduksi cairan empedu tetap masih ada yaitu hati. Jadi cairan empedu yang dialirkan langsung lewat saluran empedu ke usus 12 jari baru ke seluruh tubuh. Dalam perjalanannya kalau misalnya masih tidak mematuhi aturan diet yang dianjurkan ya, makan sembarangan, berlemak atau olahraga juga kurang, bisa masih menimbulkan batu di hati, batu di saluran empedu yang jauh atau ductus choledochus yaitu choledocolithiasis. Kalau batu di hati namanya hepatolithiasis ya. Nah, bisa lebih berat lagi karena saluran yang kecil itu langsung disumbat oleh batu, ya lebih parah lagi tata laksananya. Apalagi kalau ada riwayat operasi sebelumnya ya, kita harus memikirkan medan operasi yang lebih berat dengan perlengketan yang mungkin terjadi sebelum kita mencapai target sasaran yang kita tuju. Ya. Oke, jadi sebagai simpulan penutup perjumpaan kita yang jadi jangan takut untuk berobat ke dokter kalau mempunyai masalah batu empedu karena beberapa pasien juga datang pada kunjungan pertama ke saya sudah membawa hasil USG tapi sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya ya. Timbul waktu pertama di USG tapi takut operasi dan selama berbulan-bulan dia tahan obat-obat walaupun ada hanya berkurang sedikit, tapi dia tahan-tahankan supaya tidak berobat. Setelah kondisi makin parah, baru datang ke dokter. Jadi janganlah dibiasakan untuk berobat dalam kondisi yang sudah terdesak ya, karena risikonya itu yang lebih berat yang akan kita hadapi nantinya. Bahkan beberapa pasien bahkan famili saya ada meninggal karena pecah kandung empedu kata dokternya ya. Begitu. Untuk mencegah terjadinya ya tetap perilaku hidup yang sehat ya. Kalau sudah gemuk atau memang mempunyai faktor risiko seperti yang saya sebutkan tadi, perempuan di atas 40 tahun gemuk ya, jangan harus gennya juga salah satu ya, keturunan, jangan ya mulailah
mengontrol, mengendalikan, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Juga laki-laki juga jangan takabur ya. Ini laki-laki saja, banyak perempuan. Banyak juga laki-laki yang sudah mulai ya banyak mengikuti jejak perempuan. Jadi mungkin laki-laki mau emansipasi dalam soal jumlah penderita batu empedu, ya, jangan takabur, tetap ada saja yang laki-laki yang menderita batu empedu. Dan untuk tata laksananya ya operasi jangan takut, kalau misalnya bisa kita operasi laparoskopi, ada sayatan kecil, bisa nyerinya lebih ringan dan lama rawatnya juga lebih singkat ya, bahkan sehari pasca operasi sudah bisa pulang rawat jalan. Begitu, kita biasakan pola hidup sehat supaya terhindar dari batu empedu, dan kalaupun terkena menderita penyakit batu empedu, tidak perlu takut karena tata laksananya operasinya bisa lebih ringan ya, tidak seberat atau tidak sehoror yang kita takutkan. Begitu. Terima kasih. Ya, sahabat, tadi kita sudah mendengarkan dan mendapatkan informasi yang menarik tentang batu empedu. Kami dari Primaya Hospital Bekasi Timur mohon maaf tadi ada beberapa teknis yang terputus, dan diharapkan informasi tadi bermanfaat sekali untuk para sahabat, khususnya di masa lagi pandemi seperti ini, di bulan suci Ramadan ya, semua para sahabat sedang menjalankan ibadah puasa ya, bagi yang mengikuti ibadah puasa. Nah, para sahabat, memang sesuatu yang harus kita perhatikan, kadang-kadang tidak menimbulkan keluhan, tapi ternyata kita beneran sakit gitu ya. Memang harus diperhatikan. Berarti memang kita harus saat ini harus menggerakkan diri untuk lebih memperhatikan kondisi tubuh kita. Dengan salah satunya medical check up, menjaga kesehatan tubuh, tetap makan makanan yang sehat ya, beraktivitas dan berolahraga. Dan perlu diingat sahabat, masa pandemi COVID belum berakhir ya. Nah, tadi narasumber kita dengan Dr. Raya, beliau memberikan informasi yang menarik terkait tentang batu empedu. Memang betul tadi salah satu metode yang direkomendasikan adalah dengan tindakan operasi laparoskopi, yaitu minimal invasif, luka sayatannya kecil, proses penyembuhannya lebih cepat, dan diharapkan para sahabat menjadi lebih produktif. Nah, demikian informasi menarik hari ini berasal dari Primaya Hospital Bekasi Timur dengan narasumber kami, Dr. Raya Henry Batubara, spesialis bedah digestif kami. Beliau praktek di Primaya Hospital Bekasi Timur. Sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini luar biasa sekali, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai jumpa dengan Primaya Talk lainnya di Primaya Hospital Group tentunya. Bagi sahabat, salam sejahtera, salam sehat selalu.